Ya, halo semuanya. Balik lagi sama gue Doni. Jadi di video kali ini gue mau sharing aja nih. Awal mula gue bisa untung puluhan juta dari investasi saham. Kalian bisa lihat di sini udah ada 6 saham di list gue. Yang pertama itu Agro, yang kedua Antam, yang ketiga BCA, yang keempat BRIS, yang kelima INAF, dan yang terakhir yang keenam itu SIDO. Jadi ini list yang gue punya, list saham yang gue punya di tahun 2021 di bulan Januari. Ini saham-sahamnya masih sering naiknya yang nggak masuk akal kadang-kadang. Jadi naiknya nih contohnya Agro. Hari ini aja udah naik 4%. Terus Antam ini udah 5%-an. BCA sih masih nggak terlalu signifikan ya. Masih ya sekitar 0, sekian persen lah. Kemudian ini BRIS sekitar 4%. Tapi ini enough karena waktu itu di Januari memang lagi booming-boomingnya nih saham farmasi. Jadi naik turunnya bisa drastis sekali. Bisa dalam beberapa hari udah untung puluhan persen. Tapi hari ini lagi minus dia. Kemudian ini SIDO, sahamnya memang nggak terlalu naik turun dibandingkan dengan saham kelima saham yang ada di atas. Tapi mungkin salah satunya bisa jadi beruntung ya, gue udah punya sahamnya sebelum mereka itu naiknya drastis ya. Karena dari saham-saham ini gue bisa dapat untung ya udah lebih dari lumayan sih. Menurut gue bahkan banyak sekali yang nggak bisa gue dapetin kalau posisinya nggak pas ya, atau nggak sebelum pandemi ini jarang banget gue bisa dapet untung sampai puluhan juta ini. Tapi di sini gue bukan ngerekomendasi kalian harus beli saham ini ya. Gue cuma sharing aja pengalaman gue gimana bisa untung puluhan juta di sini. Kalaupun misalnya kalian mau beli saham-saham yang ada di list gue ini, yang gue nggak tahu ya apakah masih bisa berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang sama seperti yang udah gue alamin. Nah, ini kita masuk ke portofolio gua. Kalian bisa lihat keenam saham yang ada di list yang udah gue bikin ada semua di portofolio. Yang pertama ini saham Agro. Untung yang gue dapat udah sekitar 37%. Dan nominalnya itu sekitar 4 jutaan. Yang kedua saham Antam. Di sini udah sekitar 65%-an untungnya. Dan nominal keuntungannya udah hampir 20 juta. Yang ketiga saham BCA. Ini memang gue belinya cuma sedikit ya. Tapi untungnya juga udah lumayan. Ini sekitar 31%. Tapi nominalnya ya lumayan lah, ini ada 400 ribuan. Yang keempat saham BRIS. Di sini udah hampir 70% ya. Sekarang sih masih sekitar 68%-an untungnya. Tapi nominalnya udah mencapai sekitar 16 juta. Saham yang kelima saham INAF. Meskipun tadi di list sahamnya lagi minus, tapi gue masih untung ini di sekitar 31%-an. Dan nominalnya sekitar 3.200.000.
memang sih saham farmasi waktu itu memang naiknya signifikan sekali ya, karena ada berita vaksin, saham-saham farmasi langsung naik, khususnya Inaf dan apa ya kemarin satu lagi itu, KAF, Kimia Farma. Itu dua sejoli yang kalau naik dan turun biasanya barengan. Terus yang keenam ini saham Sido. Sido muncul. Gue sih belinya waktu itu karena memang buat contoh aja sih, gue cuma beli beberapa lot aja ini. Dia udah minus sekitar ya 3%-an, tapi nominalnya kecil, cuma Rp4.500. Dan dari keenam saham ini kurang lebih itu udah untung sekitar 43 jutaan. Kalian bisa lihat ya di sini. Dan sekali lagi juga, gue tidak menyarankan kalian untuk beli saham-saham yang ada di portofolio gue ini, karena kembali lagi ya, kita pastinya punya tujuan investasi masing-masing. Belum tentu ini saham gue hold atau enggak gue simpan dalam jangka waktu panjang. Kalian juga nggak tahu apakah saham ini udah gue jual atau malah gue jual rugi atau untungnya lebih dari ini. Kan gue juga nggak ngomong-ngomong ya, karena gue sharing pengalaman gue ini setelah ya memang udah terjadi. Gue juga nggak ngasih rekomendasi kalian harus beli saham ini, saham itu, karena gue juga kalau beli saham ya belum tentu pasti untung gitu. Tapi setidaknya mau untung ataupun rugi ya itu berdasarkan gue sendiri yang beli. Jadi nggak ada yang bisa disalahkan. Kalau misalnya untung ya alhamdulillah, rugi ya udah, memang harus lebih belajar lah mungkin ya buat analisa atau enggak saham mana nih yang punya potensi bisa menghasilkan keuntungan. Buat kalian yang baru mulai ya bisa dijadikan ini motivasi atau enggak, ini loh saham ternyata bisa menghasilkan keuntungan, nggak cuma bisa rugi gitu ya. Karena di samping gue pernah rugi juga, ini ya gue sharing juga pengalaman pada saat gue untung. Balik lagi ya, kalau misalnya kalian mau investasi saham, kalau kalian udah siap mau untung besar, kalian juga harus siap buat rugi besar. Ya udahlah ya, sampai segini dulu videoku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ya ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama videonya. Dadah.